COVID-19 ada sedikit pengaruh bagi kami dalam mempromosikan kesetaraan gender dan kohesi sosial karena pemberlakuan social distancing telah membuat komunikasi sedikit terhambat. Karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita tetap bisa berkomunikasi meski hanya lewat media sosial. Kebijakan pemerintah mengenai social dan physical distancing ini memang agak sedikit mempengaruhi bagaimana cara kami untuk menyebarkan paham perdamaian. Ya. Diskusi-diskusi menjadi tidak ada sama sekali, bahkan ketika pun ada itu baru-baru saja terjadi dengan prokes yang ketat. Tapi perempuan itu tidak hanya berhenti di situ saja. Ketika terlibat dalam gugus tugas COVID-19 di Desa Nglinggi, saya sebagai perempuan juga ikut dalam distribusi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi dari tempat yang ditentukan sampai kepada warga bersama dengan teman-teman yang memang didominasi oleh laki-laki. Tapi nggak apa-apa, perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama aja sih, karena ketika kita bisa melakukannya bersama tanpa harus memikirkan apakah ini pekerjaan laki-laki atau ini pekerjaan perempuan, karena sebenarnya tidak ada pekerjaan laki-laki maupun pekerjaan perempuan. Yang ada hanyalah bagaimana kita mau untuk melakukannya bersama-sama menjadi mitra yang baik ketika apalagi ada pandemi seperti sekarang gitu. Dan bagaimana wanita muda dapat didukung untuk melakukan pendekatan inovatif atau pembangunan perdamaian dan pemberdayaan wanita di masa depan, yaitu dengan memberikan semangat dan motivasi untuk mendorong wanita muda turut berpartisipasi dalam membangun perdamaian. Di era teknologi modern saat ini, justru kemampuan para pemudi khususnya di bidang IT sangat diperlukan. Karena wanita muda berperan penting dalam menjembatani kesenjangan digital yang membantu para ibu-ibu agen perdamaian. Yang tua punya pengalaman, yang muda punya kemampuan lebih di bidang IT. Untuk potensi jangka panjangnya, di jangka pendek kita sudah mendapat pengalaman dan pengetahuan yang bisa langsung kita aplikasikan. Jangka menengah kita punya rencana-rencana tindak lanjut, dan di jangka panjang kita harus melakukan regenerasi sehingga ilmu atau pengetahuan sebagai agen perdamaian bisa kita turunkan kepada penerus. Dan berdasarkan pengalaman tahun lalu yang perlu dilakukan untuk memastikan kesetaraan gender dan komunitas yang damai adalah kita tetap melakukan pemberdayaan perempuan karena ini adalah komponen penting dan memastikan partisipasi aktif perempuan tidak hanya dalam kegiatan ekonomi tetapi juga politik, memastikan kesetaraan gender sehingga perempuan tidak hanya menjadi angka ikut tetapi perempuan bisa turut dalam mengambil keputusan. Dampak dari kesetaraan gender itu akhirnya memunculkan banyak perempuan-perempuan yang berani untuk berbicara, berani untuk mengambil peran, berani untuk mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Ketika berani berperan, maka banyak perempuan-perempuan yang lebih peduli, lebih responsif terhadap orang lain karena memiliki kesempatan, karena memiliki kemerdekaan untuk memilih. Dan itu sangat luar biasa ketika perempuan juga diberikan kesempatan untuk ikut dalam pengambilan keputusan penting. Itu luar biasa sih.